Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Mungkin ada anggapan kalau mau kerja sama, maka kamu perlu mencari orang yang klik dengan kamu. Tapi tidak selamanya begitu. Mungkin saja kamu bisa menciptakan kerjasama yang luar biasa dengan orang yang bertolak belakang dengan kamu. Karena tidak selamanya yang sama itu menyatu. Bisa saja yang bertolak belakang justru menarik satu sama lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Genius of Opposites karya Jennifer B. Kahnweiler. Buku ini membahas bagaimana introvert dan extrovert bersatu untuk mencapai hasil memuaskan bersama. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ada sebuah ungkapan kalau segala sesuatu yang bertolak belakang itu justru bisa menarik satu sama lain. Kutub utara dan kutub selatan misalnya. Steve Jobs dan Steve Wozniak merupakan salah satu contoh bagaimana kerjasama introvert-extrovert bisa menghasilkan sebuah inovasi yang luar biasa dan bahkan bisa mengubah dunia. Tapi kerjasama ini tentu saja tidak mudah. Perlu usaha kedua belah pihak untuk menyatukan dua hal yang saling bertolak belakang. Kuncinya adalah berhenti fokus pada apa yang berbeda, tapi fokus pada hal yang menyatukan mereka untuk bergerak bersama. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, introvert dan extrovert. Apakah kamu pernah dengar soal manusia dikategorikan menjadi introvert atau extrovert? Tapi, apakah kamu bisa secara akurat mendefinisikan apa sih yang membedakan keduanya? Ternyata, berlawanan dengan pandangan umum, ini bukan hanya soal apakah seorang ingin sendiri atau senang berada di dekat orang lain. Tapi lebih kepada bagaimana mereka mengisi kembali energi mereka. Sebagai contoh, jika setelah pulang dari pesta, kamu merasa perlu untuk menghabiskan waktu sendiri, kamu mungkin merupakan seorang introvert. Tapi, jika kamu datang ke pesta yang sama, tapi kamu merasa begitu bersemangat dan penuh energi, merasa kalau kesenangan itu tidak ingin berhenti, mungkin kamu adalah seorang extrovert. Sederhananya, seorang introvert mengisi energi dari dalam dirinya sendiri, sedangkan seorang extrovert mengisi energinya dari interaksi dengan orang lain. Karena perbedaan yang mendasar, tidak jarang extrovert dan introvert tidak selalu akur. Banyak kesalahpahaman muncul. Seorang introvert merasa kalau orang yang extrovert sebagai orang yang sering kali mencari hubungan yang dangkal dan berusaha menjadi pusat perhatian. Sedangkan bagi seorang ekstrovert, sifat alami introvert yang penyendiri dianggap sombong dan asing. Mungkin ada anggapan kalau menyatukan orang introvert dan ekstrovert itu seperti menyatukan air dengan minyak. Sangat sulit untuk menyatu, tapi tetap bisa, asalkan kamu tahu caranya bagaimana. Mungkin mereka disatukan oleh sebuah tujuan jangka panjang yang jelas. Steve Jobs dan Steve Wozniak misalnya. Mereka disatukan oleh sebuah tujuan jangka panjang untuk mempopulerkan penggunaan komputer bagi masyarakat luas. Tujuan besar ini yang membuat mereka bertahan di tengah perbedaan kepribadian yang ada di antara mereka. Introvert butuh waktu dan ruang untuk memproses pikiran mereka. Bahkan dalam pembicaraan santai, mereka memperhatikan komentar orang lain dengan sungguh-sungguh. Mereka diam dan melakukan refleksi diri sebelum memberikan respon. Jeda ini memberikan waktu agar ucapan seorang bisa dicerna dengan lebih baik. Sebaliknya, ekstrovert mungkin saja tidak punya ide yang utuh, tapi membentuk ide tersebut sembari bicara.
Inilah yang kadang membuat introvert kewalahan dan berasa kalau seorang ekstrovert pelin-pelan ketika mereka mengutarakan ide baru yang berbeda. Kedua, metode ABCDE. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih dia nggak ngerti dengan apa yang saya omongin? Kenapa sih susah banget ngomong sama dia? Tentunya orang yang berbeda punya sudut pandang yang berbeda. Ada tips menarik bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda. Ini dikenal dengan metode ABCDE. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya. A. Accept your difference. Menerima perbedaan yang ada. Kombinasi introvert dan ekstrovert bisa bekerja maksimal dan sangat produktif apabila mereka berdua menerima satu sama lain kalau mereka punya cara yang berbeda dalam berbicara dan bekerja. Tapi ada komitmen yang membuat mereka harus bekerja sama untuk mencapai hal besar. Inilah indahnya kolaborasi. Kamu perlu memahami dan menghargai kekuatan dan kelemahan anggota tim untuk bisa berkontribusi maksimal. B. Battle and challenge each other. Daripada sibuk menghindari konflik, kamu harus mencoba menggunakan perbedaan sebagai perspektif untuk melawan pemikiran konvensional dan asumsi. Benturan ini biasanya akan mempertajam pikiranmu dan membantu kamu menciptakan argumen yang lebih persuasif. Jadi, ketika ada orang yang berbeda pendapat, jangan buru-buru kesal. Mungkin saja ini merupakan kesempatan untuk bertumbuh. Ketiga, cast your roles and share the credit. Nah, di tahap ini, kalian sudah saling memahami posisi satu sama lain, mana kekurangan dan kelebihan masing-masing orang. Jadi, fokuslah pada kekuatan masing-masing pihak dan maju bersama. Kunci utamanya adalah bersama-sama untuk berbagi keberhasilan yang dicapai, tidak peduli masing-masing peran. Keempat, dilute your dislike with respect and trust. Cobalah berlaku selayaknya seorang teman, bicara secara terbuka dan bekerja dengan bahagia satu sama lain. Tidak ada gunanya untuk marah satu sama lain. Malah seharusnya kalian bisa mengurangi ketidaksukaan dengan menghargai kelebihan masing-masing. Kelima, each other can over everything. Ingat, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kamu punya kelebihan di satu bidang, mereka punya kelebihan di bidang lain. Kamu punya kelemahan di sisi ini, mereka punya kelemahan di sisi lain. Ini manusiawi. Tidak ada yang 100% sempurna. Itulah kenapa kamu butuh kerjasama tim, di mana kita berusaha menghasilkan yang terbaik dari masing-masing orang. Perlu dipahami, sepanjang hubungan mungkin saja ada gesekan di antara kalian. Jika itu terjadi, jangan lupa untuk kembali ke sebuah pertanyaan besar. Apa tujuan besar yang ingin kita capai bersama? Jika kamu dan dia bisa berhenti fokus pada perbedaan di antara kalian, maka energi itu bisa dialihkan untuk mencapai tujuan besar bersama. Ketiga, tips memperkuat hubungan. Apa kelebihanmu? Apakah kamu jago dalam motivasi orang lain, tapi lemah dalam hal detail dan laporan yang kompleks? Apakah kamu lebih suka mengutarakan ide secara privat daripada di depan orang banyak? Ini adalah contoh bagaimana kekuatan dan kelemahan berbeda yang dimiliki kepribadian yang berbeda. Jika kamu dan rekanmu tahu apa kekuatan dan kelemahan masing-masing, maka kalian berdua bisa berbagi peran. E-commerce online dari Cina yaitu Alibaba adalah contoh bagus dari bisnis yang berkembang melalui kemitraan dengan peran yang jelas. Jack Ma, pendiri Alibaba, adalah orang yang kreatif. Dia suka memunculkan ide-ide baru dan dia juga yang melihat peluang pertumbuhan di masa depan. Rekan introvertnya yaitu Jonathan Lu mengambil visinya dan membuatnya menjadi tujuan yang realistis dengan langkah detail satu demi satu. Mungkin saja Jack bosan atau tidak bersemangat dengan semua detail tersebut. Tapi di sisi lain, keahlian Lu dalam soal struktur dan organisasi membantu Alibaba untuk mencapai target keuangan. Nah, peran yang jelas dengan keahlian yang saling melengkapi adalah kunci kemitraan yang sukses. Menariknya, kamu dan dia tidak perlu menjadi sahabat untuk bisa bekerja sama. Tapi setidaknya kalian tidak bertengkar setiap kali bertemu. Mungkin yang paling tepat adalah adanya rasa penghormatan atas keahlian masing-masing. Inilah yang menjadi benang yang mengikat mereka untuk mencapai tujuan besar yang sudah dibuat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.